Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang karakteristik penulisan karya ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Asmi Muhammad, Arabiatul Azawiyah, dan Nadia Aulia Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kalimat konsisten. Bahasa keilmuan berciri konsisten, artinya harus bersifat ajeg, taat asas, selaras, dan tidak berubah-ubah. Unsur kebahasaan yang dimaksud adalah kosakata istilah, bentukan kata, dan penggunaan kata singkatan yang digunakan sebagai kaidah yang berlaku dan konsisten. Berikut ini adalah contoh pada kalimat. Untuk penumpang yang melimpah menjelang dan usai lebaran, telah disiapkan kendaraan yang cukup. Pengusaha akan diimbau mengoperasikan semua kendaraan ekstra. Kalimat tersebut tidak konsisten. Jadi untuk pembetulannya adalah untuk mengatasi penumpang yang melimpah menjelang dan usai lebaran, pengusaha angkutan dihimbau mengoperasikan semua kendaraan ekstra. Contoh pada kalimat yang kedua, perlucutan senjata di Bosnia itu tidak penting untuk Muslim Bosnia. Untuk mereka yang penting adalah pencabutan embargo persenjataan. Untuk pembetulannya, perlucutan senjata di wilayah Bosnia itu tidak penting bagi Muslim Bosnia. Bagi mereka yang penting adalah pencabutan embargo senjata. Yang kedua yaitu karakteristik kalimat empasis. Gagasan atau informasi yang dipentingkan oleh penulis yang perlu diberi penekanan atau empasis. Hal ini dilakukan oleh para penulis agar informasi yang dinyatakan memperoleh perhatian dari para pembaca. Penekanan unsur kalimat ini dilakukan dengan cara meletakkan unsur yang ditekankan di awal pernyataan atau membubuhi partikel pementing seperti kalimat lah, kah, dan pun. Contoh kalimat empasis pada suatu kalimat yaitu yang pertama, wanita karyawan sepatutnya mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan tempat mereka bekerja. Contoh kalimat tersebut menekan pada kata karyawan wanita. Karena itu, kata tersebut diletakkan di awal kalimat. Demikian juga frasa karyawan wanita. Kata karyawan menempati inti frasa. Kata tersebut berkedudukan sebagai kata yang diterangkan dan ditempatkan di awal frasa, sehingga susunan bukanlah wanita karyawan, tetapi karyawan wanita. Contoh yang kedua yaitu dalam kekacauan yang terjadi di UGM itu, sebaiknya masyarakat menganggap bahwa mahasiswalah yang dianggap bersalah. Contoh kalimat tersebut yang ditekankan adalah kalimat mahasiswa, sehingga kata tersebut ditambahi dengan lah agar membaca atau mendengar memperhatikan kata tersebut secara khusus. Karakteristik kalimat gramatik. Syarat kalimat gramatik adalah kegramatikalan atau kebenaran kalimat. Suatu kalimat dikatakan gramatikal atau benar apabila penyusunannya mengikuti kaidah bahasa yang bersangkutan. Ketaatan pada kaidah ini tampak pada struktur yang dibangun dalam kalimat tersebut. Kaidah tata bahasa dapat dilihat dalam buku-buku tata bahasa. Kalimat bahasa Indonesia secara gramatikal setidaknya terdiri atas unsur
E-commerce kalau digunakan tidak sesuai dengan tempatnya akan memberikan dampak yang negatif bagi penggunanya. Contoh kalimat di atas tidak gramatik karena penggunaan kata kalau yang tidak tepat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.